kasih sayang sesama, itu terang yang kita perlukan. Marilah senandungkan karya bagi Tuhan, demi masa depan penuh harapan. Bangkitlah bertumbuh bagi gereja, membina kasih serta sukacita. B-I-A Santo Yosef. GIR Santo Yosef Sukabumi, terampil dan ceriakan hati, puji Tuhan dan kasih sayang sesama, itu terang yang kita perlukan. Marilah senandungkan karya bagi Tuhan, demi masa depan penuh harapan. Bangkitlah bertumbuh bagi gereja, membina kasih serta sukacita. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Dan kita jumpa lagi di Kumpul Bocah Season 6 Episode 2 dengan tema bahagia atau celaka. Nah, sebelum itu Frater mau mengenalkan dua teman Frater ini. Pasti asing dong dengan muka-mukanya. Orang baru, ganteng-ganteng. Ya dong, ganteng cowok soalnya. Oke, kenalin dengan Frater siapa? Saya Frater Kristo. Dan saya Frater Tama. Saya Frater Michael. Kami bertiga akan membawakan acara Kumpul Bocah pada hari Minggu ini dengan tujuan untuk mengajak adik-adik semua yang di rumah agar tidak celaka. Kita harus berbahagia, harus mendekatkan diri pada Tuhan, dan kita akan mendengarkan bacaan kitab suci, renungan, dan ada yang spesial nanti di terakhir. Apa sih yang spesial itu? Penasaran nih. Penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran dong, masa nggak penasaran? Tapi sebelum itu, kita buka dulu acara kita dengan doa ya. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, Frater ingin meminta adik-adik untuk mengikuti suara dan gerakan Frater ya. Mari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pertama-tama kami ingin mengucap syukur atas berkat-Mu, karena pada hari ini Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti acara Kumpul Bocah pada hari ini. Bapa, kami mohon berkat serta bimbingan-Mu terhadap kami, agar kami dapat mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan baik. Demi nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy
before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Lukas 6 ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Mari kita mempersiapkan diri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu jika kamu yang kaya, karena kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil Lukas. Apa sih yang kita renungkan dari bacaan itu? Sebelum kita mulai renungan, Frater punya satu pengalaman. Pada waktu SD, Frater menjalani ujian sekolah. Frater sudah belajar mati-matian, sampai Frater itu nanya sama teman-teman, belajar bersama. Terus selesai ujian, nilainya udah keluar. Ternyata Frater mendapatkan nilai yang jelek. Di pengalaman berikutnya, Frater tidak belajar, tapi Frater terus-terusan berdoa. Tapi Frater mendapatkan nilai yang bagus. Setelah Frater dapat nilai yang bagus, Frater sombong ke teman-teman. Nih lihat nih, nilai saya segini. Nilai kamu berapa? Ya, nilai kamu lebih jelek. Dari pengalaman itu Frater berefleksi. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau? Ketika aku belajar mati-matian, nilai aku jelek. Tetapi ketika aku tidak belajar, hanya berdoa, nilai aku bagus. Tetapi aku dijauhi teman-temanku karena aku sombong. Kita bersama belajar dari Injil hari ini, yaitu tentang kerendahan hati. Apa sih itu kerendahan hati? Kerendahan hati ialah ketidaksombongan kita, yang artinya dalam setiap perbuatan kita diajak untuk tidak menyombongkan, karena semua perbuatan itu bukan hanya dari kita sendiri, melainkan ada kuasa dari Tuhan. Sederhananya begini adik-adik. Contohnya, kenapa kita mendapatkan nilai yang bagus tetapi kita dijauhi teman-teman kita? Karena kita sombong. Kedua, kenapa kita belajar mati-matian tapi tidak mendapatkan nilai yang baik? Itu semua karena kita lupa satu hal,
yaitu berdoa. Nah, dari dua hal itu, Frater ingin memberikan suatu kutipan indah dari Santo Benedictus dalam bahasa Latin, yaitu ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Kenapa sih kita harus berdoa dan bekerja? Kenapa nggak cukup bekerja aja sih? Nah, adik-adik, ketika kita bekerja, ketika kita belajar, kita seringkali mengalami kesusahan. Kita merasa, kok ini soalnya susah banget sih? Kok aku semalam udah belajar tapi sekarang lupa ya? Kok aku mau mikir-mikir susah-susah, gak ada jawabannya? Nah, kita seringkali merasakan kesusahan ketika menghadapi sesuatu. Oleh karena itu, kita diajak oleh Injil hari ini dan juga oleh Santo Benedictus untuk berdoa. Berdoa sebelum memulai kegiatan kita, sebelum memulai belajar, sebelum memulai ujian, dan sebelum melakukan hal-hal yang lain. Dan jangan lupa, setelah kita melakukan kegiatan, kita menyertakan doa kita, yang artinya kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita yang terbaik. Nah, dari Injil hari ini dan dari Santo Benedictus, ada dua hal yang penting yang untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, sudahkah kita berdoa sebelum memulai aktivitas dan setelah mengakhiri aktivitas? Dan yang kedua, sudahkah kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong? Karena kesombongan itu adalah kuasa iblis. Dan jangan lupa, Frater akan memberikan satu bocoran kecil yang nanti akan disampaikan oleh Frater Michael, yaitu tentang kemalasan. Apa sih itu kemalasan? Ada yang tahu apa itu kemalasan? Nah, kalau ada yang tahu, nanti kita lihat jawaban dari Frater Michael. Sekian renungan pada hari ini, dan jangan lupa untuk kita selalu ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Frater. Bagaimana nih tadi setelah mendengarkan bacaan Injil, lalu renungan dari Frater, setelah itu kisah Santo Santa, tentunya sangat memberi inspirasi kan, yang dapat membangun iman kita bersama. Nah, pada kesempatan kali ini Frater mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang di sini suka berdoa? Ayo, siapa yuk? Tentunya Frater berpikir bahwa adik-adik semua suka berdoa ya. Kalau tidak, pasti kita akan dijauhi oleh Tuhan. Oleh karena itu, Frater percaya bahwa adik-adik di rumah pasti suka berdoa. Tetapi pada kesempatan kali ini, kakak Frater ingin memberitahu kepada adik-adik bagaimana sih struktur doa yang baik di dalam gereja Katolik. Nah, di sini ada 6 bagian bagaimana kita membuat struktur doa yang baik. Yang pertama, tentunya sebagai seorang Katolik, kita membuka dengan tanda salib. Seperti itu. Lalu kedua, sapaan. Sapaan itu bisa dengan berbagai cara. Misalnya, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, atau selamat pagi Tuhan Yesus, atau selamat malam, selamat siang Tuhan Yesus, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ucapan syukur. Ucapan syukur itu seperti apa? Misalnya kita berterima kasih karena pada hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kita berterima kasih karena diberi kesehatan dan lain macam halnya, seperti itu adik-adik. Lalu yang keempat itu kita masuk ke permohonan, apa yang kita harapkan. Tentunya di dalam permohonan ini kita mendoakan apa yang sungguh-sungguh yang kita butuhkan di dalam diri kita, seperti itu. Misalnya yang kita butuhkan pada hari ini ialah kesehatan, atau kerendahan hati, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kelima, jangan lupa sebagai seorang Katolik kita menutup doa kita dengan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin, seperti itu. Dan jangan lupa juga setelah kita awali doa dengan tanda salib, kita tutup juga dengan tanda salib, seperti itu. Misalnya kakak Frater ingin mencontohkan
bagaimana sih tadi dari susunan itu ketika diterapkan ke dalam doa yang baik itu seperti apa. Misalnya kakak frater ingin berdoa karena ingin berterima kasih Tuhan telah memberikan rahmat pada saat kita tidur di malam hari dan bangun ingin melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Misalnya berarti dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih. Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepadamu karena atas berkat serta perlindunganmu kepada kami boleh tidur pada malam hari tadi dengan nyenyak dan dibangunkan di pagi hari dengan sehat dan dengan kekuatan yang baru untuk menjalankan hari yang baru. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar sepanjang hari ini Engkau selalu membimbing dan menuntun kami, agar kami dapat menjadi anak yang baik, tidak bermalas-malasan, dan berguna bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu salah satu contoh yang dapat kakak frater berikan kepada adik-adik. Nah, oleh karena itu kakak frater ingin meminta kepada adik-adik untuk membuat salah satu doa. Doa itu bebas, boleh tentang kehidupan keluarga adik-adik, misalnya untuk orang tua atau untuk agar adik-adik tidak malas dalam belajar dan lain-lain. Itu bebas, terserah adik-adik mau buat doa seperti apa. Setelah membuat doa itu, kakak frater ingin meminta adik-adik menunjukkan kepada orang tua adik-adik bagaimana doa yang telah aku buat, apakah ini baik atau tidak. Mungkin itu saja tugas yang akan kakak frater berikan kepada adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dan renungan yang sudah diberikan oleh frater Tama. Menarik bukan renungannya? Nah, sekarang frater ingin menceritakan tentang Santo Yohanes Bosco. Siapa sih Santo Yohanes Bosco? Santo Yohanes Bosco itu adalah orang suci yang juga merupakan imam yang mengajarkan banyak hal agar kita tetap bahagia, tetap berada di jalan Tuhan, dan mengajarkan satu hal yang penting agar kita tidak berada dalam celaka. Apa itu? Dengerin baik-baik ya. Frater akan menceritakan tentang Santo Yohanes Bosco. Santo Yohanes Bosco atau Don Bosco lahir di sebuah desa wilayah Piemonte di negara Italia pada tahun 1815. Santo Yohanes Bosco ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang petani. Tetapi ketika berumur 2 tahun, ketika Santo Yohanes Bosco berumur 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sedih sekali. Dan Santo Yohanes Bosco dibesarkan oleh ibunya, yaitu Margareta, yang merupakan orang yang suci hidupnya. Ibunya ini sungguh-sungguh menekankan hidup doa dalam hidupannya. Santo Yohanes Bosco dibesarkan dengan baik oleh ibunya, dan Santo Yohanes Bosco sejak muda menemukan panggilan hidupnya. Apa sih panggilan hidupnya? Yaitu untuk membantu anak-anak yang miskin. Maka dari itu, sejak muda Santo Yohanes Bosco mengajarkan pengetahuan tentang gereja Katolik di kampungnya kepada anak-anak di sana dan membawa mereka ke gereja. Dia berhasil mengumpulkan mereka dengan kemampuannya sebagai seorang
pemain akrobat dengan kemampuan akrobatiknya dan atraksi-atraksi yang luar biasa. Santo Yohanes melakukan perutusannya untuk memanggil anak-anak agar mereka bisa ke gereja. Pada umur 16 tahun, Santo Yohanes Bosco masuk ke seminari di daerah Chieri di Italia juga. Dan pada waktu itu ia begitu miskin sehingga ia menerima banyak hal dari orang-orang di sekitarnya karena hal-hal yang telah ia lakukan, yaitu menerima topi dari wali kota. Ketika Santo Yohanes Bosco berusia 16 tahun, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke seminari karena jasanya begitu besar dalam menyebarkan agama Katolik dan membantu dan membujuk anak-anak di sekitar kampung itu agar mau ke gereja. Maka ia mendapatkan hadiah yang banyak dari orang-orang di sekitarnya. Bapak wali kota menyumbangkan topi. Pastor paroki memberinya sebuah mantol. Dan seorang umat paroki memberikan jubah, dan umat paroki yang lain memberikan sepasang sepatu. Bisa dibilang bahwa perjalanan Santo Yohanes Bosco didukung oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga ia dapat menjadi imam yang baik dan tetap menjalankan panggilannya untuk mengajak anak-anak di Italia sana, khususnya anak-anak miskin dan terlantar. Lalu pada tahun 1841 ketika Santo Yohanes Bosco ditabiskan menjadi imam, dia mendirikan apa yang dia sebut sebagai Oratorium Sukacita. Apa sih Oratorium Sukacita? Oratorium Sukacita itu adalah semacam sekolah minggu dan menjadi pusat rekreasi bagi anak-anak laki-laki di Torino, di Italia. Jadi Santo Yohanes Bosco mendirikan Oratorium Sukacita, di mana anak-anak laki-laki khususnya bisa bersenang-senang dan bersukacita bersama. Kemudian di oratorium itu menampung banyak anak-anak, dan Santo Yohanes Bosco berhasil membawa anak-anak tersebut dari yang hidupnya tidak jelas menjadi anak-anak gereja yang sungguh-sungguh luar biasa. Romo Yohanes Bosco juga berkhotbah dan mengajarkan pengetahuan tentang agama Katolik kepada semua umat di sana. Dan ada banyak hal yang terjadi di Santo Yohanes Bosco yang membuat ia tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam panggilannya menjadi imam. Romo Yohanes Bosco membimbing anak-anak itu dengan ketekunan yang luar biasa, penuh pengampunan, dan ia tidak perlu menghukum seseorang agar hidup anak itu berubah. Dan Romo Yohanes Bosco memiliki kelembutan, simpati, dan kemampuan-kemampuan yang menakjubkan untuk membaca pikiran-pikiran anak-anaknya, dan ia menanamkan pengaruh yang sangat mendalam pada mereka. Dan juga Romo Yohanes Bosco menjalankan panggilannya sebagai imam dengan penuh sukacita dan menelurkan teladan-teladan dan kutipan-kutipan yang sungguh-sungguh berguna bagi kita, agar kita sekalian dibawa kepada kebahagiaan, bukan kepada kecelakaan atau musibah. Dan
pada tahun 1854 Romo Yohanes mendirikan Ordo Salesian Don Bosco. Dinamakan demikian karena Romo Yohanes menghormati Santo Fransiskus dari Sales, seorang Fransiskan. Dan ordo itu yang didirikan oleh Romo Yohanes Bosco sungguh-sungguh berkembang dengan pesat, sehingga sekarang ordo itu merupakan salah satu ordo yang terbesar di dalam gereja Katolik. Dan akhirnya setelah menjalankan panggilannya dengan luar biasa, dengan penuh sukacita, membimbing anak-anak dan menolong anak-anak keluar dari keniscayaan menuju sukacita, pada tanggal 31 Januari tahun 1888 Santo Yohanes Bosco dipanggil Tuhan. Dan kita sekalian umat Katolik menghormati Santo Yohanes Bosco dengan merayakannya setiap tanggal 30 Januari. Itu cerita tentang Santo Yohanes Bosco. Tetapi belum selesai sampai situ. Saya ingin memberikan dua hal mengenai apa yang dapat kita pelajari dari Santo Yohanes Bosco. Yang pertama adalah Santo Yohanes Bosco mengajarkan kepada kita umat beriman bahwa semangat atau Roh Kudus yang berasal dari Allah itu membawa kita untuk senantiasa bersikap lembut terhadap anak-anak dan mendorong anak-anak itu untuk berbuat dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa demi keselamatan roh anak-anak tersebut. Tadi diceritakan bahwa Santo Yohanes Bosco mengumpulkan anak-anak yang miskin, anak-anak yang terlantar, yang tidak tahu hidupnya bagaimana, untuk bergabung bersama dalam oratorium, yaitu sekolah minggu. Di sekolah minggu itu Santo Yohanes Bosco mengajarkan nilai-nilai kekatolikan, pengajaran iman Katolik yang membawa anak-anak tersebut mampu untuk memahami diri mereka sendiri, dan kita belajar dari Santo Yohanes Bosco untuk dapat memahami satu sama lain dengan bertekun dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua ini adalah pesan yang penting untuk kita semua, khususnya pada adik-adik di rumah, bahwa kemalasan itu adalah bantal dari si jahat, atau jebakan prinsip yang ditetapkan setan untuk kaum muda adalah kemalasan. Jadi bisa disimpulkan sendiri bahwa kalau kita malas-malesan, gak mau membantu orang tua, tidak mau mendengarkan orang tua, dan tidak rajin membantu orang tua atau orang siapapun yang dapat kita bantu, ya kita menjadi bantalnya setan. Adik-adik mau nggak bantalnya setan? Nggak mau kan? Nggak mau jadi bantalnya setan. Siapa yang mau jadi bantalnya setan? Pater sih nggak mau ya, agak gimana gitu. Bayangin aja udah ngeri untuk bisa jadi bantalnya setan. Nah, tadi Santo Yohanes Bosco bilang bahwa bantalnya setan itu adalah kemalasan kita. Semakin kita malas, semakin kita tidak mau mendengarkan orang tua dan tidak mau
rajin bekerja, rajin belajar, rajin untuk menyayangi orang tua kita, setan akan semakin senang dan semakin ringan pekerjaannya. Tidak mau kan adik-adik meringankan pekerjaan setan? Adik-adik nggak mau kan? Karena pekerjaan setan yang ringan membawa itu menuju kecelakaan, menuju ke musibahan. Nggak mau kan? Maka dari itu hendaknya kita bersama-sama belajar dari Santo Yohanes Bosco. Kita harus mendekatkan diri pada Tuhan dengan berdoa, dengan rajin ke gereja, kemudian juga mau mendengarkan orang tua, rajin belajar, rajin membersihkan rumah, dan hal-hal baik lainnya yang bisa adik-adik lakukan di rumah masing-masing. Dan akhirnya Pater akan menutup kisah ini dengan satu kutipan dari Santo Yohanes Bosco. Jadilah yang baik. Ini akan membuat malaikatmu bahagia. Ketika kesedihan dan kemalangan, fisik atau spiritual, menimpa Anda, beralihlah ke malaikat pelindung Anda dengan kepercayaan yang kuat, dan Dia akan membantu Anda. Tuhan memberkati kita sekalian. Halo adik-adik, gimana tadi acara kumpul bocah kita pada minggu hari ini? Seru nggak? Seru nggak? Hebat semua adik-adik yang udah ngikutin dari awal sampai saat ini, udah antusias mendengarkan bacaan kitab suci, mendengarkan renungan, kemudian mendengarkan kisah Santo Santa, dan yang terakhir apa? Diajarin doa sama frater. Kapan lagi bisa adik-adik belajar doa langsung? Biar gak bingung lagi untuk mendapatkan kebahagiaan, yaitu dari siapa? Dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita sekarang di sini berada dalam acara Kumpul Bocah Season 6 Episode 2 dengan tema bahagia atau celaka. Tapi sayang sekali ya, Pater Kristo, Pater Tama, dan adik-adik semua, acara kita harus berakhir sampai di sini. Dan kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari Minggu ini. Selamat menjalankan aktivitas, dan kita tutup kegiatan kumpul bocah pada minggu hari ini dengan doa. Kita siapkan hati serta pikiran kita ya adik-adik. Ikuti kakak frater ya dalam cara berdoanya. Mari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Kami ingin mengucapkan syukur karena pada pagi hari ini kami boleh untuk mengikuti acara kumpul bocah pada hari ini. Ya Bapak, setelah kami mendengarkan kumpul bocah pada hari ini, banyak inspirasi yang dapat kami ambil mengenai kebahagiaan serta celaka. Tapi kami mohon kepadamu ya Bapak, semoga apa yang dapat kami mengerti pada hari ini tidak hanya kami mengerti saja, namun dapat kami lakukan di kehidupan kita, di kehidupan kami sehari-hari. Misalnya dengan kami membantu orang tua, berbuat baik kepada sesama kami yang membutuhkan, dan banyak lain halnya. Kami mohon ya Bapak agar
sepanjang hari ini kami dapat menjadi kebahagiaan bagi sesama kami dan kami dapat melihat orang-orang yang membutuhkan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik yang telah mengikuti acara Kumpul Bocah pada minggu hari ini. Dan kami bertiga punya pantun untuk adik-adik semua. Mau dengar pantunnya? Mau. Oke, ya kali nggak kui. Ikut Yesus sudah pasti. Cakep. Jangan lupa untuk selalu berbakti. Terima kasih sudah mengikuti. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya.